Ini adalah pengaturan ketinggian tangki pada mesin LN28 semi automatic filling. Ya, Bapak Ibu perhatikan kedua putaran baut yang ada di sini ya. Nah, untuk mengatur ketinggian tangki, jadi dia naikkan tangki dan untuk menurunkan tangki, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan ketinggian kemasan. Jadi ini di sini misal saya pakai cup, kebetulan pakai gelas seperti ini ya, ketinggiannya di sini. Katakanlah saya pakai botol yang ketinggiannya hingga sampai di posisi ini. Berarti ujung nozzle ini itu kan harus kita tempatkan di bagian ini. Ya, sehingga ini semua harus naik ke atas. Nah, untuk menaikkan ini tadi ya, kita bisa memutar dua buah baut pengunci ini tadi. Ya, kita putar ke arah kiri untuk mengendorkan dan ke arah kanan untuk mengencangkan. Jadi dua-dua ke arah kiri dulu untuk dikendorkan. Setelah dikendorkan maka tangki kita angkat naik ke atas. Ya, mungkin kira-kira setelah itu sampai di sini baut penguncinya. Ya, baut penguncinya tadi sampai di posisi ini. Nah, ini kita kencangkan lagi dengan diputar ke kanan. Setelah itu posisi nozzle ini tadi akan naik di bagian ini. Berikutnya adalah pengenalan komponen-komponen yang ada di dalam panel. Ya, ada apa aja di sana supaya Bapak Ibu dengan mengenal komponen ini nantinya Bapak Ibu dapat melakukan perbaikan secara mandiri. Seandainya mesin tersebut mengalami trouble atau kerusakan di kemudian hari. Ya, tidak ada mesin yang tidak bisa rusak, Bapak Ibu. Mobil buatan Jepang sekalipun, mobil buatan Jerman sekalipun ada bengkelnya. Kenapa ada bengkelnya? Karena bisa rusak. Ya, sama. Bapak Ibu mengenal satu persatu Bapak Ibu mengenal satu persatu komponen-komponen yang ada di dalam panel mesin ini, ya. Saya tidak akan menjelaskan dengan bahasa teknik yang rumit, sehingga di sini lebih banyak Bapak Ibu saya perkenalkan dasarnya saja, fungsinya saja, ya. Oke, pertama kali ini adalah kabel dari PLN. Kabel dari PLN masuk ke kontaktor ini ya. Ini namanya kontaktor Bapak Ibu ya. Yang bagian ini disebut kontaktor. Jadi kontaktor atau penghubung. Ya, dari kabel PLN masuk ke sini dihubungkan dengan MCB. Ini namanya MCB. Ya, ini sama seperti yang ada di rumah Bapak Ibu pada meter listrik. Ya, apabila terjadi arus pendek, katakanlah suatu saat tahu-tahu di rumah Bapak Ibu kita nggak bisa lihat arus Bapak Ibu. Arus itu kalau saya gambarkan kira-kira dengan grafik sinus itu seperti ini. Ya, nah ini sesuatu yang tidak kelihatan. Sehingga kadangkala tahu-tahu ada arus yang cukup tinggi, cukup besar dan itu masuk ke dalam mesin, sehingga kemungkinan kalau sampai kena bagian ini atau bagian yang lain ya, relay, PCB segala macam mikrokontrol ini, sampai kena bagian itu bisa merusak komponen-komponen tersebut. Sehingga di sini diberikan MCB, itu tujuannya adalah untuk pengaman. Seandainya ada arus yang berlebih masuk, melebihi kapasitas yang tertulis di MCB ini, misal MCB ini 10 ampere, ada arus 15 ampere tiba-tiba masuk, maka MCB ini akan mati. Nah, mati ini yang biasanya orang Jawa bilang kalau di rumah lampu jeglek katanya. Ya, lampunya jeglek. Itu berarti jeglek itu ini glek begitu ke bawah. Ya, caranya gimana? Kita hanya tinggal mengembalikan tombol ini ke atas untuk menghidupkan mesin kembali.
Ya, apabila MCB dalam posisi ke bawah seperti ini, maka mesin tidak bisa dihidupkan. Mesin tidak bisa dijalankan. Ya, harus dalam posisi ke atas. Baik, itu yang pertama ya. Di sana komponennya cukup simpel Bapak Ibu, tidak rumit ya. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan di sebelah sini, ini ada sebuah relay. Ini namanya relay. Ya. Di samping sini ini ada PCB microcontrol. Ya, PCB catu daya untuk, mohon maaf Bapak Ibu, ini PCB catu daya untuk microcontrol. Ya, mikrokontrolnya sendiri ada di sini. Ini terhubung dengan kabel ini, kemudian menuju ke sini. Ini terhubung dengan mikrokontrol yang ada di sini. Nah, ke sini tadi kabel itu. Ya, ini display yang pertama. Di balik ini tadi itu ada display ini tadi. Ya, ini penyesuaian bahasa Bapak Ibu. Jadi seandainya ke depan ada sesuatu dengan mesin ini, dengan penyatuan bahasa, penyatuan komunikasi dengan pihak kami, Bapak Ibu bisa meminta spare part, memesan spare part ya, dan kami tidak salah kirim. Tujuannya seperti itu. Ya, sekali lagi di sini MCB namanya, ini relay ya. Ini catu daya. Catu daya itu power supply ya, catu daya untuk mikrokontrol yang ada di sini ya. Dia bukan hanya catu daya aja, catu daya hanya di bagian ini ya. Ini ada relay segala macam ya. Saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Intinya kalau ada kerusakan dan lain-lain, Bapak Ibu bisa melakukan cek terhadap bagian-bagian ini. Ya, terhadap bagian-bagian komponen ini dibawa ke tukang elektro bisa, ya kan, atau dicekkan ke kami juga bisa. Ya, biasanya kerusakan mesin itu hanya ada di bagian ini, relay putus biasanya. Terus apa itu di bagian komponen-komponen yang ada di sini ya, atau di sini. Tapi ini jarang sekali Bapak Ibu. Display dan mikrokontrol ini kita udah pakai yang terbaik. Jadi hampir tidak pernah kami mengalami kerusakan di bagian ini. Ya, biasanya hanya di seputar PCB ini atau di bagian relay ini. Bagian relay ini relay umum Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa copot relay ini, tinggal ditarik gitu aja. Ya, ini ada di bagian bawah relay tersebut, ini adalah rumahnya. Ini rumah relaynya yang Bapak Ibu lihat kotak hitam ini. Ya kan, relay ini dipasang dengan cara ditancapkan gitu aja. Jadi Bapak Ibu misal mau melepas juga tinggal tarik. Ya, tinggal tarik, Bapak Ibu belikan yang baru. Ini di toko elektronika, di toko listrik ada. Umum barang ini. Bapak Ibu tinggal bawa contohnya ya, kemudian beli yang sama. Setelah itu nanti dipasang kembali seperti ini dan tidak mungkin kebalik Bapak Ibu ya. Karena di rumahnya ini bentuknya bulat seperti ini. Bulat lalu ada ujung pin begini. Nah, ya, jadi sama di relaynya juga ada ujung pinnya ini. Sehingga kalau Bapak Ibu kebalik nggak bisa masuk. Misal ini yang bagian atas ini jadi bawah, yang bawah jadi atas, kiri jadi kanan, atau kanan jadi kiri, ini tidak akan bisa masuk. Bapak Ibu, pada tutorial kali ini ya, satu lagi komponen yang ada kita di akan dalam mempelajari sini, tentang sebuah mesin filling, transformator mesin pengisian atau trafo. Ini adalah seri trafo catu daya LN28 Bapak Ibu, trafo power supply untuk pengisian ya, yang terhubung dengan minyak dan cairan yang terhubung liquid, dengan diode ya. diode Jadi yang ada di mesin sini ini penggunaannya adalah untuk ini kalau di pengisi dunia cairan, elektro, jadi orang cairan kenal yang dengan betul-betul nama trafo encer CT atau trafo CT. minyak itu dengan Ya, ini viskositas fungsinya hanya atau untuk tingkat power supply, kekentalan jadi seperti mensuplai daya minyak goreng. ke PCB Ya, jadi ini. di atas itu tidak bisa. Contoh seperti katakanlah Bapak Ibu mau mengisi